wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisa Ananda Putri dari jurusan Administrasi Bisnis dengan nomor NIM 0546831121. Di sini saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila. Oke, untuk yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang didirikan pada tanggal 29 April 1945. Yang mendirikan BPUPKI yaitu Jepang yang bertujuan untuk membahas dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu Sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI diadakan pada tanggal 1 Juni 1945 dan diadakan pertama kali di Jakarta. Dalam sidang ini, Soekarno-Hatta menyampaikan pidato yang dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Yang ketiga yaitu lahirnya Pancasila. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengemukakan 5 prinsip. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasional atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Proses keempat yaitu Piagam Jakarta. Setelah melalui proses diskusi dan perdebatan yang lumayan panjang, pada tanggal 22 Juni 1945, 9 tokoh bangsa Indonesia menandatangani Piagam Jakarta yang berisi 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pancasila kemudian disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Berikut adalah nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam proses lahirnya Pancasila. Yang pertama yaitu gotong royong. Dalam proses lahirnya Pancasila menunjukkan semangat gotong royong dan kerjasama antar tokoh-tokoh bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan bersama, yaitu untuk kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Yang kedua yaitu musyawarah dan mufakat. Dalam proses perumusan Pancasila, sidang BPUPKI dan proses perdebatan yang terjadi menunjukkan nilai-nilai musyawarah dan mufakat dalam mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga yaitu keadilan dan kesetaraan. Dalam proses lahirnya Pancasila juga menunjukkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, karena semua tokoh bangsa Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya dalam proses perumusan Pancasila tanpa membeda-bedakan. Yang keempat yaitu persatuan dan kesatuan. Dalam proses lahirnya Pancasila juga menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena semua tokoh bangsa Indonesia dapat bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut saya, ada beberapa nilai yang dapat diambil dari proses lahirnya Pancasila. Yang pertama, proses lahirnya Pancasila mengajarkan kita bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dihasilkan melalui proses musyawarah dan diskusi yang dilakukan bersama oleh para tokoh bangsa. Tak hanya itu, proses lahirnya Pancasila juga menunjukkan bahwa kompromi atau bisa disebut dengan kesepakatan lah ya, itu sangat penting dalam mencapai tujuan bersama. Dan proses lahirnya Pancasila juga mengajarkan bahwa semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dan pembentukan negara yang berdaulat sangatlah penting. Menurut saya, nilai-nilai tersebut masih relevan bagi generasi muda saat ini. Karena yang pertama, dengan memahami nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat memahami pentingnya kerjasama, musyawarah, dan persatuan dalam membangun bangsa yang lebih kuat dan berdaulat. Tak hanya itu, dalam era globalisasi, generasi muda perlu memahami nilai-nilai Pancasila untuk menghadapi tantangan global dan mempertahankan identitas bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga membangun landasan bagi generasi muda dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, serta mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan di masyarakat. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk dosen-dosen dan teman-teman.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.